Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bahas beberapa hal mengapa gigs kalian itu di Fiverr tidak pernah laku atau tidak pernah pecah telur. Nah, bagi kalian yang gigsnya udah lama dipublish di Fiverr, bahkan ada yang komen juga udah berapa tahun gitu ya. Mungkin ini beberapa hal ini adalah hal yang menjadi alasan mengapa gigs kalian tidak pernah laku di Fiverr. Bagi kalian yang baru channel ini, saya Rustam, saya full time digital marketer, dan di channel ini saya banyak bagi mengenai bisnis digital. Jadi jika kalian yang ingin belajar banyak hal mengenai bisnis digital, freelancing, affiliate marketing, dan lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih. Dan langsung aja kita mulai tutorialnya. Ya, penyebab pertama gigs kalian tidak laku di Fiverr itu, yang pertama adalah judul di gigsnya itu terlalu singkat ya. Mungkin hanya 2 atau 3 atau 4 kata ya gitu. Misalnya terlalu pendek lah. Jadi itu sangat tidak menarik bagi orang yang ingin beli gigs kalian. Jadi caranya adalah kalian harus bikin judul yang sangat menarik gitu ya. Dan cara paling mudah adalah kita amati dan tiru, juga modifikasi ya. Jangan tiru plug sama persis, tapi dimodifikasi dari gigs-gigs yang udah ada dan satu jenis dengan jasa kalian atau gigs kalian gitu ya. Oke, saya langsung kasih contoh aja di Fiverr. Nah, misalnya ini nih. Nah, di sini dia bikin judul seperti ini ya teman-teman. Jadi I will write converting landing page seperti ini, dan ini jelas ya, spesifik dan jelas ya. Landing page, copy, sales copy, website copy, dan lainnya. Nah, ini mungkin udah diedit lagi karena ini lumayan pendek, tapi intinya adalah ini juga jelas ya, engaging sales copy. Jadi sangat menarik ya kalau orang lihat. Jadi, mereka mencari sesuai, intinya teman-teman bikin gigs itu yang langsung menjawab keinginan dari si calon pembeli. Jadi dan lainnya seperti yang ada di sini itu semuanya spesifik dan juga sangat menarik ya. Jangan bikin judul yang tidak menarik dan hanya 1 atau 2 atau 3 kata gitu ya. Bikin semenarik mungkin, dan juga kita bisa amati tiru modifikasi dari gigs yang udah ada di niche kita. Oke. Yang kedua, nah penyebab yang kedua adalah deskripsi tidak lengkap ya. Jadi Fiverr memberikan kita untuk mengisi deskripsi di gigs kita itu, jadi pastikan teman-teman lengkapi itu dengan selengkap-lengkapnya. Ya, sekali lagi kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris ya, teman-teman bisa pakai Google Translate ataupun kita langsung modifikasi, tiru modifikasi ya di gigs yang udah ada. Kita amati, bisa juga kita ambil beberapa dan kita gabungin dan kita modifikasi. Ingat, modifikasi ya teman-teman, jangan di copy plug sama persis ya, itu nggak baik. Jadi kita lengkapi selengkap-lengkapnya dan pastikan deskripsi itu menjawab dari keinginan si calon pembeli ya. Nah, yuk kita lihat langsung contohnya di salah satu gigs yang ada di Fiverr. Misalnya kita langsung cari aja yang salesnya banyak ya. Misal yang ini custom logo animation, kita lihat di sini. Ya, pertama tadi judulnya jelas ya, nggak pendek, nggak terlalu pendek, tapi juga nggak terlalu penuh gitu ya, dan menjawab kebutuhan dari si calon pembeli. Custom logo animation gitu ya. Ini lagi ada antrian 16 order, 16 pesanan, basicnya $20, standarnya $45, dan premium $90. Dan kita lihat deskripsinya. Nah, lihat deskripsinya sangat lengkap ya. About this gig, kita lihat indikasi semacam bold dan juga background kuning gini ya. Ini yang menekankan apa yang akan mereka dapatkan gitu ya. You can also review our custom animation here. Dia ngasih link khusus untuk melihat desain-desain yang sudah selesai sebelumnya. Kemudian dia kasih ya, sepertinya teman-teman dilengkapi, dan kalau teman-teman ada seperti ini ya teman-teman bisa tiru. Dan kalau kita lihat lagi yang masih sejenis dengan ini, kita lihat lagi misalnya ini ya, kita lihat yang salesnya udah banyak. Nah, intinya teman-teman ngelihat yang salesnya udah banyak dan kita bisa amati, kita bisa tiru dan kita modifikasi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini lumayan lengkap ya. Jadi langsung kenapa dia harus orang-orang itu harus milih gigs dia. Ini dikasih alasan di sini, dikasih bold gitu ya, dan lain sebagainya.
Kemudian ini dia custom gaming intro, dia ada satu order. Nah seperti ini ya teman-teman. Pastikan teman-teman lengkapi, dan kalau dapat yang sangat lengkap seperti ini, teman-teman bisa tiru dan modifikasi dari apa yang dia udah lakukan. Oke, seperti itu teman-teman. Pastikan deskripsinya tidak singkat banget dan juga langsung menjawab pertanyaan si calon pembeli. Jadi calon pembelinya akan baca gini ya, dia langsung mengerti, oh ini yang akan saya beli, ini yang akan saya cari karena saya butuh apa yang dia tawarkan di sini. Oke, jadi harus jelas di sini ya kenapa kalian harus pilih saya gitu ya, 100% satisfaction guarantee ya, kemudian dan lain sebagainya. Oke, jadi pastikan lengkapi dan juga pastikan itu sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya si calon pembeli. Oke, yang berikutnya adalah, jadi yang berikutnya adalah kita skip langsung ke sini, terlalu mahal ya teman-teman, lihat terlalu mahal. Jadi di awal-awal itu kita nggak bikin gigs itu yang mahal banget ya, kita bikin $5 gitu ya, kita bikin $5 untuk awal-awal ya. Tapi di sini kan biasanya ada 3 harga, atau teman-teman juga bisa pakai 1 harga doang, atau teman-teman bisa pakai 3 harga, terserah. Tapi basicnya harus mulai dari $5 ya. Kenapa? Karena kita di awal-awal mau nyari rating akun kita dulu, nyari bintang-bintang kayak gini dulu. Oke, jangan langsung dijual $20, $50 ya, karena kita nggak bakalan bisa bersaing di market yang udah padat gini ya. Nah, caranya kita bikin di awal-awal $5 dengan pelayanan yang sangat memukau gitu ya, sangat luar biasa. Nanti setelah itu baru kita naikin harganya menyesuaikan dengan yang ada di market gitu, yang ada di pasar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh ya, nah ini semuanya, nah ini $5 gitu ya, ya ini $5, $15 gitu ya. Untuk awal-awal teman-teman harus bikin harga yang $5 dulu. Nanti setelah itu terjual cukup banyak, kita udah dapat rating seperti ini, udah dapat lumayan banyak bintang-bintang gini, lumayan banyak reviewnya, nah kita naikin dan sesuaiin harga yang ada di pasaran sesuai dengan kompetitor gitu ya. Jadi jangan sampai kemahalan harganya. Nah yang berikutnya adalah teman-teman nggak banyak publish gigs ya, jadi baru 1 gigs terus langsung karena nggak laku ya jadi berhenti gitu ya, enggak ya, jangan gitu ya. Jadi di awal-awal itu bikin sampai 5 gigs gitu ya minimal, kita ngelihat mana performa gigs itu yang paling bagus, karena anggaplah kita lagi nebarin jaring gitu ya. Jadi di antara 5 itu mungkin ada yang paling laku, ada yang sama sekali nggak laku. Jadi yang paling laku itu yang kita pertahankan, kita bagusin ya, kita percantik lagi deskripsinya, dan yang nggak laku itu nggak apa-apa kalau kita delete, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lihat langsung ke akun ya, akun di Fiverr. Nah contohnya coba kita lihat yang ini ya, dia punya ada berapa gigs yang dia tawarkan di sini, kita bisa lihat. Nah untuk si akun ini ya, dia punya 4 gigs ya, dan ini semuanya mohon maaf, ini ada 6 ya, ada 6 gigs yang relevan dengan satu sama lain ya. Jadi misalnya ini 3D animation, 2D animation ya, intro outro, logo animation dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bikin yang sesuai dengan spesifikasi atau keahlian teman-teman semua. Di sini dia adalah animasi ya, dia ahli animasi. Jadi dia bikinlah 3D animasi, 2D animasi, 2 dimensi, animasi 2 dimensi, intro, outro, semuanya tentang animasi ya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Misal di sini lagi kita lihat yang lain ya. Coba kita lihat yang lain. Anggap aja ini apa nih? SEO, jasa SEO, kita lihat aja sini. Riset kompetitor, riset keyword, misalnya seperti ini, kita lihat ya. Kita lihat akunnya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, dia semuanya masih berhubungan dengan SEO dan konten ya. Di sini bikin website, kemudian di sini website konten ya, masih SEO juga, off page SEO, SEO juga, on page SEO ya. Dia punya sampai 14 jasa di sini teman-teman, dan semuanya hampir rata-rata laku ya, gitu ya teman-teman. Jadi jangan hanya bikin 1 gigs 2 gigs terus berhenti karena nggak ada sales ya sudah berhenti ya, jangan gitu teman-teman. Bikin sampai, bahkan si orang ini sampai bikin sampai 14 gigs dalam 1 akun. Tapi ingat ya, bukan gado-gado ya, jadi dia masih semuanya masih berhubungan ya. Jadi lihat seperti ini, masih SEO, dia pakai jasa SEO, jadi
dia benar-benar direkomendasikan oleh Fiverr karena dia relevan ya. Misalnya dia sering muncul di I'm expert in keyword research, on page dan off page. Jadi ketika orang nyari tentang on page atau off page di Fiverr, maka dia akan sering muncul karena semua gigs yang ada di sini berhubungan dengan itu. Nah, yang berikutnya adalah tidak spesifik ya, atau kurang spesifik ya, terlalu melebar ya pasarnya teman-teman. Jadi susah untuk diakses atau ditemukan oleh calon pembeli ya. Coba bikin yang sespesifik mungkin, atau bahkan sampai ke detail ya gitu ya. Coba saya contohkan langsung ya di Fiverr tentang yang spesifik. Ya seperti ini, kita di halaman depan Fiverr. Nah, misalnya di sini saya akan ketikkan yang spesifik, misalnya gini. Misalnya hotel gitu ya. Nah, di sini ada banyak orang yang jual logo hotel ya, website hotel ya. Jadi jasa bikin website tapi khusus untuk hotel gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa bikin website dan ingin buka jasa bikin website di Fiverr ya, spesifik aja langsung bikin gigs tentang hotel. Nanti bikin lagi gigs jasa bikin website untuk konstruksi gitu ya, jasa bikin website untuk apalagi untuk koki gitu ya, jasa bikin website untuk apa yang spesifik gitu ya. Jadi nggak melebar jasa bikin website aja gitu ya, karena ini udah marketnya udah padat ya. Jadi kita harus spesifik sehingga kita bisa mendapatkan buyer atau klien itu dari orang-orang yang benar-benar mencari spesifik di Fiverr gitu ya. Coba lagi misal dental misal. Nah, dental logo, dental website, dental kan perawatan gigi ya. Jadi spesifik aja teman-teman. Bisa teman-teman jasa desain logo gitu. Jangan hanya bikin saya bikin jasa desain logo. Jangan gitu. Jangan hanya seperti itu terus bikinnya cuma satu gigs terus habis itu nggak laku dan didiemin. Jangan gitu. Jadi dibikin spesifik sampai beberapa kategori dan juga beberapa spesifikasi ya. Tapi masih dalam satu niche teman-teman. Ya. Misal di sini apalagi nih yang spesifik, misal otomotif. Atau misal salah ya, auto. Oke. Seperti ini otomotif logo dan lain sebagainya. Game misal, game intro misal. Nah, ini spesifik teman-teman, YouTube gaming intro gitu ya. Atau teman-teman pakai jual jasa apa nih, misal pixel gitu ya. Teman-teman bisa desain tapi pakai pixel art gitu ya. Atau hand drawn gitu ya. Nah gitu, ini kan spesifik teman-teman. Jadi teman-teman nggak bersaing di jasa desain logo, enggak, tapi teman-teman bersaing di jasa desain logo khusus hand drawing. Jadi benar-benar terseleksi, dan ketika orang mencari itu dia benar-benar ingin membeli karena dia mencari logo yang spesifik sesuai dengan atau jasa yang spesifik sesuai dengan keinginan dia, karena ini udah spesifik banget di sini. Atau misal teman-teman nggak desain logo, misal apa ya, translate misalnya 1000 kata gitu ya, 1000 word. Nah, 1500 word artikel. Jadi teman-teman spesifik banget ya, misal translate 1500 kata, artikel 1500 kata, atau menulis 1500 kata menurut bahasa Inggris gitu ya. Atau translate, di sini translate. Nah, spesifik teman-teman, Indonesia misal. Nah, translate English to Indonesia. Jadi jangan hanya cuman bikin sesuatu yang terlalu umum gitu ya. Atau ebook gitu ya, ebook desain misal gitu. Nah, atau teman-teman yang jago Excel misal apa, Excel formula gitu ya. Excel formula spesifik tentang apa gitu ya, misal chart misal ya. Nah, seperti size chart dan lain sebagainya. Jadi bikin sesuatu yang spesifik ya teman-teman, karena kalau teman-teman bersaing di sesuatu yang terlalu umum itu memang agak berat ya, karena Fiverr ini marketnya udah sangat padat. Jadi teman-teman cari cara untuk bisa bersaing di market atau ya kategori yang sangat spesifik gitu ya, gitu. Oke. Kita balik lagi ke slide teman-teman. Nah, ini dia 5 hal yang bikin teman-teman itu nggak pernah laku gigsnya di Fiverr atau nggak pernah pecah telur di Fiverr. Yang pertama itu kita recap lagi ya, judulnya terlalu singkat. Jadi jangan bikin judul terlalu singkat, terlalu pendek, jangan bikin seperti itu. Bikin judul yang sangat menarik dan mewakili pertanyaan-pertanyaan atau yang ada di benaknya si calon pembeli gitu ya. Gampangnya kita tiru modifikasi aja yang ada di kompetitor yang ada di Fiverr. Pun deskripsinya kadang tidak lengkap ya, jadi jangan sampai deskripsinya tidak lengkap. Ini salah satu penyebabnya, karena orang-orang
orang-orang itu malas untuk ngechat kita, kalian jualan apa sih di sini gitu ya. Jadi kalau mereka baca udah lengkap ya mereka nggak bakalan nanya-nanya lagi gitu ya. Jadi pastikan lengkapi deskripsi di gigs kita. Kemudian yang ketiga itu terlalu mahal, jadi awal itu jangan sampai jual mahal ya teman-teman, jual murah dulu $5 standarnya. Nanti ketika sudah dapat rating, dapat review yang bagus, baru kita sesuaikan dengan harga-harga yang bersaing di marketplace itu di Fiverr. Kemudian belum publish banyak udah berhenti itu. Nah ini juga penyakit biasanya ya, malas gitu ya, kita udah publish 1-2 gitu tapi nggak laku ya udah berhenti. Ya jangan ya, saya udah kasih contoh tadi ada yang sampai 14 gigs ya dia publish, tapi ingat ya jangan gado-gado, tapi spesifik di satu niche yang teman-teman ahli di sana gitu. Oke, jadi publish sebanyak-banyaknya, cari ide sebanyak-banyaknya dan dibikin sespesifik ya. Tadi kita nggak bisa bersaing di kata kunci atau kategori-kategori yang terlalu umum. Misal desain logo kita nggak bisa bersaing ya, kita bikin desain logo yang khusus untuk apa gitu ya. Dan kita bikin banyak gigs tentang itu. Oke, itu ya penyebab gigs tidak laku, dan semoga teman-teman menghindari kelima hal ini dan semoga bisa segera pecah telur bagi yang belum pecah telur, dan semoga segera meningkat salesnya bagi yang belum banyak salesnya setiap bulannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share videonya jika bermanfaat, jangan lupa subscribe jika ingin belajar banyak hal mengenai bisnis digital, dan sampai ketemu di video berikutnya.